2024 ya, Armen Wijaya yang Adpitsus ini mengatakan bahwa ini role model. Nah, ini mungkin di targetnya yang tadi 17 juta US dollar ini, di target 17 juta dolar ini apakah dianggap uang haram ya kan? Kalau uang masuk ini dianggap kerugian negara, ya bukan dari negara uangnya juga. Kalau uang masuk ini dianggap perbuatan melawan hukum, ya enggak juga, bukan dari bisnis kejahatan, narkoba atau apa, kan enggak. Ini dari Pertamina eksplorasi jual minyak mentah loh. Itu yang membedakan adalah si perusahaan LEB ini adalah dia nggak pakai modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kita update soal LEB ya. Kemarin sidang Kamis minggu lalu banyak itu saksinya, ada 3 dari karyawan ya, mestinya 4 tapi satu sakit katanya, berhalangan. Kemudian PJ Gubernur Samsudin, kemudian BPKAD Bapak Nurul ya, Nurul sampai Fazri ya, dan harusnya satu lagi Arinal Junedi, cuman keterangan sakit dari klinik Lapas Waihui ya, karena beliau juga baru sehari ya ditersangkakan, terus masuk pula baru sehari. Jadi masih penyesuaian mungkin dengan lingkungannya di LP ya, mengakibatkan agak ya pasti stres lah. Saya juga kalau masuk pasti stres dalam situ kan, namanya penjara itu umum, bukan penjara koruptor aja, itu isinya umum. Nah, soal LEB ini kalau PJ Samsudin normatif lah ya, dia dapat surat dari Mingrum Gumai sebagai ketua DPR. PJ Samsudin ini mendapat surat dari DPR ya, ke gubernur tentunya ya, kebetulan gubernurnya waktu itu PJ Samsudin, bahwa segera masukkan dana dividen dari LJU ya. Saya nggak menyebut itu dana participation interest ya, karena LJU dapat pendapatan gitu kan, pendapatan dari LEB sebagai dividen ya kan. Nah, baru dari LEB itu dananya pendapatan dari participation interest jual minyak mentah ya kan gitu. Tapi tidak menjual langsung, yang menjualnya adalah Pertamina, tapi mereka kerjasama. Itu yang diceritakan oleh PJ Samsudin, bahwa dia langsung mengumpulkan stafnya, anak buahnya, Sekda sebagai TPAD, kemudian Biro Ekonomi, macam-macam, terus untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, entah apa ini kejadian luar biasanya bisa erupsi ini kan. Nah, kalau dia memang sebelumnya itu sudah katanya dianggarkan di APBD sebagai uang masuk pendapatan 348 ya kalau nggak salah asumsinya, berarti kan sudah ada informasi bahwa ada uang masuk dari LJU kan gitu. Sebenarnya nggak perlu erup juga prosesnya, bisa langsung aja ya kan, tinggal tegur, masukin dong ini uangnya. Nah, kemudian juga LJU juga udah ada uang masuk gitu, masukin aja, nggak perlu rups luar biasa gitu, tinggal tegur aja kan, sudah ada datanya. Itu nanti pendapatan 2023 itu kan uang cashnya masuk kan 2023 itu Juni kalau nggak salah. Nah, karena dia Juni kan baru di tahun 2023 baru bisa masukkan 2024, karena harus laporan keuangan dulu, kecuali memang mau dimasukin di mana di 2023 juga, tapi kan harus serup kan akhir tahun dulu laporan keuangannya atau tengah tahun. Nah, karena hal seperti itu PJ Samsudin ini melakukan itulah, pokoknya uang masuk lah, karena sebelumnya katanya nggak tahu dia. Tapi ini hal biasa aja lah, bukan PJ Samsudin ini sebagai pahlawan masukin uang ke Pemprov, bukan. Ini kan
memang sudah ada di rencana anggaran pendapatan belanjanya Pemprov gitu sebagai uang masuk gitu, tinggal prosesnya aja gitu. Sebenarnya hal yang lain-lain ada siapa ya, karyawan bagian IT keuangan gitu ya, menurut fakta persidangan beliau sebagai kawannya di Budi direktur operasional ya di Garuda Food kalau nggak salah, direkrut lah ke situ, ke LEB untuk IT dan keuangan. Nah, ada salah satu jaksa yang agak tegas ya, nggak keras, nggak juga lah ya, tegas yang membuat dia agak kalang kabut jawabnya ya. Jadi Anda ini muter-muter, sebenarnya dia belum muter tapi sudah dibilang muter. Jadi dia agak bingung jawabnya, padahal kan kalau ditanya soal apa, usahanya apa gitu kan sudah dijawab migas, terus mana migas yang jual. Nah ya, yang sepengetahuan dia aja lah kan, bahwa migas itu kan bukan selalu kita harus nyebur di air gitu atau nyebur di minyak kan ya, bisa juga dengan kerjasama tanpa langsung, cuman revenue sharing aja kan bisa gitu. Ini yang terjadi kan gitu. Cuman ya karena saya juga kalau udah kena tekanan gitu mungkin gugup ya, lupa yang mau dibicarakan ya. Jadi bisnis minyaknya di mana? Ya itu nih bisnis minyak. Nah, cuman memang nggak terlibat langsung, revenue sharing aja, ada pendapatan. Nah kalau di pengadilan ini kan jaksa ini kan mengarahkan, bukan mengarahkan ya, artinya mencari bahwa ini nggak bisa loh diolah, nggak bisa dijadiin pendapatan, ini harus diolah dulu gitu. Nah kembali lagi, kalau pemahaman saya kan yang namanya uang masuk itu pendapatan, yang penting uang masuknya bukan dari kejahatan. Tapi karena dulu press conference-nya 2024 ya, Armen Wijaya yang Adpitsus ini mengatakan bahwa ini role model. Nah ini mungkin targetnya yang tadi 17 juta US dollar ini, di target 17 juta dolar ini dianggap, apakah dianggap uang haram ya kan? Jadi kalau uang haram itu kan dari kejahatan ya kan. Nah ini kan nggak melakukan kejahatan mereka ini. Uang 17 juta itu kan uang dari kerjasama operasi ya, kerjasama operasi tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Karena perusahaan daerah ini punya privilege. Kalau kayak saya yang punya perusahaan nggak bisa dapat privilege gitu, nggak pakai modal terus bisa ikutan, itu nggak bisa. Nah kalau ini kan bisa dapat kebijakan ya kan, ada privilege lah bagi gua. Nah kebetulan ada undang-undangnya, Permen SDM 37, bahwa diperbolehkan BUMD itu bekerja sama dengan Pertamina Hulu Energi. Nah tapi uang yang masuk itu tidak boleh digunakan. Nah, yang boleh menggunakannya adalah menggunakan untuk usaha, maksudnya ya, adalah si pemiliknya. Nah pemiliknya kan LJU gitu. Kalau dia langsung nggak boleh kerja migas lain, dia nampung. Ini menurut SKK migas kemarin kan ini tahap belajar gitu. Memang benar tahap belajar, karena memang kita belum Lampung belum punya ahlinya di bidang itu. Nanti kalau udah pinter belajar bisa eksplorasi sendiri kan gitu. Nah kembali ke uang haram ini yang mau dituduhkan ini persepsi saya ya, ini kan agak aneh. Nah uang apapun yang masuk itu pendapatan tadi. Nah ini dari Pertamina. Kemudian kan uang itu kan bukan modal kerja gitu, yang harus diusahakan dulu baru bisa dapat untung. Ini kan kalau modal kerja kan dia harus cari usaha dulu. Ini kan bukan modal kerja. Modal kerja itu kalau dia BUMD kan dari pemerintah ya kan gitu. Adapun kalau dari pihak lain ya salah satunya kecil lah itu. Ini kan harus, karena pakai undang-undang perseroan terbatas kan minimal 2 pendiri ya, baik perusahaan ataupun perorangan. Nah kalau dia mengacu kepada undang-undang perseroan terbatas ataupun perseroda, ini kan udah jelas uang masuk itu kalau bukan dari negara ini ataupun dari pemiliknya ya, ini adalah pendapatan. Jadi salah kalau menurut saya kalau ini harus diusahakan gitu. Nggak ada satupun undang-undang yang menyatakan bahwa
pendapatan ini PI ini harus diusahakan, kan nggak ada apapun bentuknya, ini perseroan terbatas, uang masuk asal bukan dari kejahatan kan itu pendapatan dia sudah jelas dan akan masuk di neraca rugi laba gitu. Nah ini yang saya lihat jaksa ini kalau menggiringnya ke situ gitu, menuduhnya bahwa uang ini harus diusahakan, menurut saya salah gitu. Kalau ini harus diusahakan semua, permennya yang digugat, permennya yang salah. Nah kalau permennya salah kan harus di judicial review. Jadi bukan tugasnya jaksa judicial review undang-undang gitu, bukan gitu. Tugasnya jaksa ini kan ada PMH-nya, perbuatan melawan hukumnya, ada mens rea-nya, ada kerugian negaranya kalau tindak pidana korupsi ini. Ada nggak barang itu di situ gitu. Nah kalau uang masuk ini dianggap kerugian negara, ya bukan dari negara uangnya juga. Kalau uang masuk ini dianggap perbuatan melawan hukum, ya nggak juga, bukan dari bisnis kejahatan, mau narkoba atau apa, kan enggak. Ini dari Pertamina eksplorasi jual minyak mentah loh. Itu yang membedakan adalah si perusahaan LEB ini adalah dia nggak pakai modal, modalnya digendong ini dalam arti kenapa dia bisa dapat itu, karena dia punya privilege, diberikan privilege. Dia diberikan privilege karena dia perusahaan daerah milik pemerintah yang income-nya untuk rakyat di Lampung nantinya dikira ya. Pendapat saya soal ini bukan uang haram yang sudah pasti, dan juga bukan uang modal kerja masuk. Ini adalah pendapatan, bukan laba juga ya. Pendapatan itu dikurangi biaya operasional baru namanya laba. Jadi tidak ada hal yang salah di sini kalau jaksa tetap memaksakan di sisi itu. Ada pasalnya nggak gitu bahwa ini uang harus diolah dulu? Nggak ada kan pasalnya kalau menurut saya. Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa uang masuk yang bukan modal kerja itu tetap harus diusahakan dulu baru jadi modal, baru jadi untung gitu. Ya kira-kira begitu. Dan lainnya mens rea-nya ini siapa, terdakwa 3 orang, direktur dan komisarisnya ini kelihatannya mulai terlihat ya, tapi belum bisa kita eksplor lebih dalam ya. Mudah-mudahan nanti di fakta-fakta persidangan berikutnya bisa kita eksplor lebih dalam. Demikianlah speak up saya kali ini soal update Lampung Energi Berjaya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.